A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungi kami dari azab neraka. Alladzina yaqulu, ada orang yang berdoa, Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami, sungguh kami, innana amanna, sungguh kami telah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan dia menyatakan sungguh-sungguh. Ya. Farfir lana dzunubana. Mengapa ada permohonan ampun terhadap dosa-dosa? Ya. Karena orang ini menyadari ketidaksempurnaan, ya, kesalahan-kesalahan. Setelah dia merasai seluruh perjalanan ilmu itu, ya, di seluruh perjalanan ilmu telah dialaminya, sehingga dia terakhir farfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab neraka. Ini kalau kita bandingkan, saya ingin mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita pernah membahas perubahan doa di dalam Al-Quran. Ini kelanjutan dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengapa doa ini dibandingkan dengan doa Rabbana atina, ya, dibandingkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Ini menunjukkan perubahan 3 unsur. Mengapa dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah? Berarti dia punya ilmu bahwa kehidupan ini ada kehidupan dunia dan akhirat. Mengapa dia minta hasanah di dunia dan akhirat? Berarti dia minta janji-janji Allah untuk memberi pahala, memberikan kebaikan. Berarti dia melakukan amal, kan? Wa qina adzabannar. Mengapa ada pernyataan lindungi kami dari azab neraka? Berarti dia ada keyakinan, iman. Jadi perubahan dalam doa-doa yang kita perhatikan di dalam Quran ini antara lain adalah perubahan ilmu, perubahan amal, dan perubahan iman. Sekarang kita perhatikan Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Ya. Farfir lana dzunubana. Mengapa tidak ada permintaan
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini pergerakan ilmu. Jadi orang ini tahu bahwa persoalan di dunia ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Farfir lana dunubana. Mengapa muncul permohonan mohon ampun terhadap dosa-dosa? Karena pengalaman, ya. Kita mempelajari bagaimana waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Ya Tuhan kami, sami'na, kami dengar, kami pelajari, ya. Kami tekuni, kami taati, dan kami mohon ampun. Ghufranaka, sudah pasti kekurangan ilmu, kekurangan amal, ya. Karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu standar semua, ya. Farfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Masih tetap wa qina adzabannar. Jadi yang hilang dunia, ya. Muncul permohonan ampun. Kemudian as-sabirin, orang bersabar. Was-sadiqin, orang pembenar. Wal qanitin, orang yang taat. Wal munfikin, orang yang berinfak. Wal mustaghfirin bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun pada waktu sahur, ya. Mengapa muncul lagi permohonan ampun pada waktu sahur? 2 kali, ya. Ini sudah menunjukkan orang pelaku, ya. Kemudian pelaku seperti ini berdasarkan ilmu. Nanti kita lihat pelaku yang berdasarkan amal, ya. Mengapa kita lihat ini sebagai ilmu? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah selain Dia. Ini Allah bersaksi untuk dirinya sendiri. Kemudian siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikah, dan malaikat bersaksi juga. Wa ulul ilmi. Nah ini, ya, orang yang diberi ilmu, ya. Jadi menunjukkan orang-orang yang disebut di atas tadi, ya, insya Allah mudah-mudahan orang yang berilmu, ya. Qaiman bil qisti, yang menegakkan dalam segala hal keadilan. Diulang lagi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Diulang lagi, tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini perubahan, mudah-mudahan kita menjadi sabar. Orang bersabar itu menunjukkan dukungan keilmuan, ya. Orang yang taat itu menunjukkan dukungan ilmu. Nah, sekarang kita lihat dukungan amal, ya. Di surah At-Taubah ayat 112, gitu, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku
sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan bergembiralah orang-orang yang beriman. Ini berkenaan dengan amal, gitu kan? Kalau tadi berkenaan dengan ilmu. Mengapa kita lihat ini amal? Maka lihat ayat sebelumnya, gitu. Ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, demikian itulah kemenangan yang agung. Ini dari ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang disebut kemudian itu berdasarkan amal, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ini surah At-Taubah ini baca tahu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-tabi'un, orang yang bertobat. Al-'abidun, orang-orang yang berbakti kepada Allah. Al-hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah. As-sa'ihun, orang-orang yang keluar demi ilmu agama, dan orang yang bersuka berpuasa, ya. Ar-raki'un, orang yang ruku. As-sajidun, nanti kita bahas mengapa di dalam sholat disebut ruku sujud, ya, mengapa dalam kaitan sholat khusyuk. Nanti kita berikan waktu yang cukup mengapa ada di pemisahan ruku dan sujud, ya, dalam kaitan sholat khusyuk. Al-amirun, orang yang menyuruh bil ma'ruf, bekerja, menyuruh ma'ruf, ya. Wan nahu na'anil munkar, yang menyuruh, mencegah yang munkar. Wal hafizun, orang yang memelihara, ya, li hududillah, hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, ada segi amal, ada segi. Nah, persoalan antara pelaku, dalam bahasa Arabnya pakai fiil, ya. Jadi kalau kata kerja itu pakai fiil, kalau pakai orang itu fa'il. Nah, mengapa ada fiil dan fa'il? Ini menunjukkan gerak, ya, gerak antara orang yang berinfak dengan penginfak, ya. Saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan selesai sudah, ya, ayat-ayat berkenaan dengan gerakan. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan mengkaji satu surah, ya, satu surah. Sebab mengkaji satu surah ini diberikan penjelasan, ya, kajian mengenai satu surah, ya, itu menambah iman,
ada penegasan ya, ada kata-kata. Kalau satu ayat itu menambah iman, tapi tidak ada perkataannya. Nah, kalau mempelajari satu surah bersurah ini ya, ayat 124, dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan diturunkan surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Ada perkataan. Kalau dalam ayat per ayat itu penafsiran saja ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 121. Jadi ditafsirkan dari sisi tarian ya, bedanya Al-Baqarah ayat 121 ayatnya. Ini dari segi penafsiran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itu orang-orang yang rugi. Tidak ada menambah iman dari segi penafsiran ya. Yatslunahu haqqa tilawati. Mereka itu membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah beriman kepada Al-Quran. Untuk menafsirkan ini, orang yang baca Al-Quran itu orang yang menambah imannya. Semakin banyak ayat-ayat Al-Quran bisa dipahami, bisa dimengerti dan dimasukkan di dalam dada, maka imannya bertambah. Nah, tapi kalau ayat tadi betul-betul ada kata menambah iman ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.